Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Kali ini kami akan sajikan kisah penuh haru. Pengakuan seorang wanita di balik cadarnya di depan ribuan jamaah. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share ya. Ribuan orang memadati lapangan tempat kajian akbar digelar. Suasana penuh dengan lantunan solawat dan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan sebelum kedatangan Gus Ikdam. Para jamaah datang dari berbagai penjuru, dari santri-santri muda hingga para orang tua yang berharap mendapatkan ilmu dan keberkahan. Beberapa pedagang asongan berjualan di sekitar lokasi, menjajakan air minum, peci, serta buku-buku Islami. Angin malam yang sejuk menambah suasana semakin hikmat, sementara cahaya lampu dari panggung utama menerangi wajah-wajah penuh harap yang menunggu ceramah dimulai. Di antara lautan manusia itu, ada satu sosok yang menarik perhatian. Seorang wanita bercadar serba hitam duduk tenang di barisan depan. Berbeda dengan jamaah wanita lainnya yang mengenakan kerudung warna-warni atau gamis bercorak lembut, ia tampak begitu tertutup. Pakaian hitamnya menyatu dengan malam, hanya menyisakan sepasang mata yang tajam dan penuh misteri. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau apa alasan kehadirannya di majelis ini. Gus Ikdam akhirnya naik ke atas panggung. Suara takbir menggema menyambut kehadirannya. Beliau tersenyum ramah dan melambaikan tangan kepada jamaah. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, beliau membuka ceramahnya dengan mengingatkan tentang pentingnya mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita semua ini hamba yang lemah, katanya. Jika bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan bisa duduk di sini mendengarkan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Sementara ceramah berlangsung, Gus Ikdam sesekali mengamati jamaah. Matanya kembali tertuju pada wanita bercadar di barisan depan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya merasa penasaran. Biasanya, wanita yang menghadiri kajian akbar datang dalam kelompok, tetapi wanita ini duduk sendirian. Gerak-geriknya tenang, tidak seperti jamaah lain yang sesekali sibuk dengan ponsel atau berbincang lirih dengan teman di sebelahnya. Ceramah berlangsung dengan penuh hikmah. Gus Ikdam menyampaikan kisah-kisah para nabi, nasihat tentang pentingnya bertaubat, serta bagaimana Allah selalu membuka pintu bagi hambanya yang ingin kembali. Jamaah mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa dari mereka bahkan terlihat mengusap mata, terharu dengan kisah-kisah yang diceritakan. Namun, di sela-sela itu, rasa penasaran Gus Ikdam terhadap wanita bercadar semakin kuat. Ia ingin tahu siapa dia. Apakah dia seorang santri, seorang mualaf, atau mungkin seseorang yang sedang mencari cahaya hidayah. Pikirannya terus berputar, namun ia tetap melanjutkan tausiahnya dengan penuh semangat. Di sudut lain lapangan, beberapa jamaah wanita juga memperhatikan wanita bercadar itu. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. "Siapa dia?" tanya salah seorang ibu kepada temannya. "Aku belum pernah melihatnya di majelis ini sebelumnya," jawab yang lain. Beberapa dari mereka tampak heran, sementara yang lain hanya mengamati dalam diam. Waktu terus berjalan, dan ceramah semakin mendekati puncaknya. Gus Ikdam mengajak jamaah untuk memperbanyak istighfar dan mengingat betapa lemahnya manusia tanpa pertolongan Allah. "Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain," katanya. "Bisa jadi, orang yang kalian anggap hina justru lebih mulia di sisi Allah karena taubatnya yang tulus." Selesai ceramah, Gus Ikdam membuka sesi tanya-jawab. Banyak jamaah mengangkat tangan, ingin bertanya langsung kepada beliau. Namun, pikirannya masih tertuju pada satu orang, wanita bercadar yang duduk sendirian itu. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk bertanya langsung padanya. Dengan suara lembut, tetapi penuh ketegasan, Gus Ikdam akhirnya menunjuk wanita bercadar itu. "Mbak, boleh saya tahu, apa yang membawa panjenengan ke sini?" Suasana mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada wanita itu. Wanita bercadar itu diam sejenak. Tatapannya tetap tertuju ke arah Gus Ikdam, tetapi tubuhnya tampak sedikit tegang. Seolah-olah ia tidak menyangka akan dipanggil langsung oleh sosok yang begitu dihormati banyak orang. Jamaah lain mulai saling berbisik, penasaran dengan siapa wanita itu sebenarnya. Tidak sedikit yang menduga ia adalah seorang santri atau mungkin seseorang yang ingin bertanya tentang ilmu agama. Namun, alih-alih langsung menjawab, wanita itu menundukkan kepalanya. Kedua tangannya mengepal erat di atas pangkuannya, seakan sedang berusaha menenangkan diri. Gus Ikdam memperhatikannya dengan penuh sabar, tidak ingin memaksanya untuk segera berbicara. Suasana yang tadinya ramai menjadi senyap.
Ribuan jamaah menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa jamaah wanita mulai membicarakan wanita bercadar itu di antara mereka. Siapa dia? Kenapa dia terlihat begitu gugup? Bisik seorang ibu kepada temannya. Mungkin dia seorang mualaf, sahut yang lain. Berbagai spekulasi mulai bermunculan, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di dalam hati wanita itu. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, wanita itu akhirnya mengambil napas dalam-dalam. Suaranya lirih tetapi cukup jelas untuk didengar oleh semua yang hadir. Saya datang ke sini bukan karena saya wanita baik-baik, Gus, katanya dengan suara bergetar. Jawaban itu membuat keheningan semakin terasa. Gus Ikdam tetap tersenyum lembut, memberikan isyarat agar wanita itu melanjutkan perkataannya. Namun, beberapa jamaah tampak terkejut. Tidak sedikit yang mengerutkan kening, tidak memahami maksud dari kata-katanya. Melihat reaksi jamaah, Gus Ikdam segera menenangkan suasana. Tidak ada yang datang ke majelis ilmu ini tanpa sebab, katanya. Setiap orang yang hadir pasti membawa harapan dan doa. Tidak perlu merasa malu atau rendah diri di sini. Kata-kata itu seakan memberi keberanian pada wanita bercadar itu. Ia menegakkan punggungnya sedikit, meski suaranya masih terdengar ragu. Saya punya masa lalu yang kelam, Gus. Saya datang ke sini bukan karena saya alim, tetapi karena saya ingin mencari jawaban. Saya ingin tahu apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk kembali kepada Allah. Perkataan itu bagaikan petir di siang bolong. Jamaah yang tadinya hanya mendengar dengan tenang kini mulai memperlihatkan ekspresi yang beragam. Ada yang kaget, ada yang mulai terharu, tetapi ada juga yang tampak curiga. Apa maksudnya dengan masa lalu kelam? Tanya seseorang di barisan belakang. Gus Ikdam mengangguk pelan, tanda bahwa ia memahami perasaan wanita itu. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah, katanya dengan lembut. Maukah panjenengan berbagi cerita dengan kami? Mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Wanita itu terdiam lagi. Ia terlihat menimbang-nimbang apakah akan melanjutkan atau tidak. Namun, tatapan lembut Gus Ikdam membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Akhirnya, dengan suara yang masih bergetar, ia berkata, "Jika Gus Ikdam mengizinkan, saya akan bercerita." Dan saat itu, ribuan jamaah menunggu dengan penuh perhatian, ingin mendengar kisah apa yang akan diungkapkan oleh wanita misterius bercadar itu. Wanita bercadar itu menarik napas panjang. Seakan-akan sedang mengumpulkan seluruh keberaniannya. Tangannya sedikit gemetar saat ia mulai berbicara, suaranya pelan namun cukup jelas untuk terdengar oleh semua yang hadir. Saya tidak pernah membayangkan akan berbicara di depan banyak orang seperti ini, katanya, suaranya sedikit bergetar. Saya bukan seorang wanita salehah. Saya bukan santri. Saya bukan perempuan yang tumbuh dengan didikan agama yang kuat. Beberapa jamaah mulai saling berpandangan. Sebagian menunduk, sebagian lain mulai berbisik. Gus Ikdam tetap diam, mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara wanita itu melanjutkan. Dulu, saya menjalani hidup yang penuh dosa. Saya adalah wanita yang jauh dari Allah. Saya melakukan hal-hal yang mungkin akan membuat kalian semua jijik mendengarnya, katanya dengan nada getir. Suasana menjadi semakin sunyi, bahkan suara bisik-bisik mulai mereda. Beberapa jamaah menahan napas, menunggu kelanjutan dari cerita itu. Dulu, saya bekerja di dunia malam, lanjutnya. Suaranya lirih, tetapi cukup untuk membuat sebagian jamaah terperanjat. Saya menjual diri untuk bertahan hidup. Bisikan pelan berubah menjadi suara riuh. Beberapa orang terkejut, beberapa lainnya langsung menundukkan kepala. Tidak sedikit yang memandang dengan tatapan kaget, bahkan ada yang terlihat tidak percaya. Seorang wanita bercadar, duduk di barisan depan dalam kajian akbar, ternyata menyimpan masa lalu yang begitu kelam. Gus Ikdam mengangkat tangan, memberi isyarat agar jamaah tetap tenang. "Saudara-saudaraku, tenanglah," katanya dengan suara lembut tetapi tegas. "Kita semua di sini untuk mencari ilmu, bukan untuk menghakimi." Biarkan beliau melanjutkan. Wanita itu menunduk, matanya tampak berkaca-kaca di balik cadarnya. "Saya tahu, mungkin kalian semua jijik mendengar pengakuan saya," katanya dengan suara serak. "Tapi saya di sini bukan untuk meminta pengampunan dari manusia. Saya di sini karena saya ingin tahu, apakah masih ada tempat bagi saya di sisi Allah." Kata-kata itu menusuk hati banyak orang. Beberapa jamaah yang tadinya memandangnya dengan tatapan curiga kini mulai meneteskan air mata. Suasana yang awalnya dipenuhi rasa penasaran kini berubah menjadi haru.
Gus Ikdam tersenyum tipis. Setiap orang punya masa lalu, katanya. Tetapi yang Allah lihat bukan masa lalunya. Yang Allah lihat adalah bagaimana seseorang bertaubat dan kembali kepadanya. Wanita itu terisak. Meski wajahnya tertutup cadar, bahunya yang bergetar menandakan betapa dalam luka yang ia rasakan. Suasana majelis benar-benar hening. Bahkan orang-orang yang tadinya skeptis kini memilih diam, merenungkan kata-kata yang baru saja mereka dengar. Saya pernah berpikir bahwa saya sudah terlalu kotor untuk kembali ke jalan Allah, lanjutnya dengan suara bergetar. Saya telah melakukan banyak dosa. Saya telah mengotori diri saya sendiri. Lalu bagaimana saya bisa berharap mendapat ampunannya? Seorang ibu di antara jamaah mulai menangis pelan. Mungkin, pengakuan wanita bercadar itu menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Banyak dari mereka yang datang ke majelis ini dengan membawa dosa masing-masing, hanya saja tidak semua berani mengakuinya di depan orang banyak. Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam. "Saudari, dengarkan saya baik-baik," katanya dengan lembut. Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah lebih bahagia atas taubat seorang hamba daripada seorang ibu yang menemukan kembali anaknya yang hilang. Taubat yang tulus akan menghapus dosa sebesar apapun. Wanita bercadar itu semakin terisak. Tapi bagaimana jika dosa itu sudah terlalu banyak? Tanyanya lirih. Bagaimana jika saya sudah melakukan begitu banyak kesalahan hingga saya tidak bisa lagi memaafkan diri saya sendiri? Gus Ikdam tersenyum lembut. Allah Maha Pengampun, lebih dari yang bisa kita bayangkan. Jika engkau benar-benar ingin bertaubat, maka pintunya selalu terbuka. Dosa yang engkau anggap besar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat Allah yang tak terbatas. Beberapa orang mulai mengangguk, memahami bahwa wanita bercadar itu tidak datang untuk mencari belas kasihan manusia, melainkan untuk mencari jawaban bagi kegelisahan jiwanya. Dosa yang paling besar bukanlah dosa yang kita lakukan di masa lalu, lanjut Gus Ikdam. Tetapi dosa yang kita biarkan terus ada tanpa kita sesali dan kita perbaiki. Wanita bercadar itu semakin terisak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Tangisannya adalah tangisan seorang hamba yang telah lama tersesat dan kini akhirnya menemukan secercah harapan. Beberapa jamaah wanita pun mulai menangis. Mereka yang awalnya memandangnya dengan curiga kini justru merasa iba dan terharu. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Wanita bercadar itu masih menangis, sementara jamaah lainnya ikut terlarut dalam suasana haru. Bahkan beberapa lelaki di barisan belakang tampak mengusap wajah mereka, menyembunyikan air mata yang tiba-tiba mengalir. Gus Ikdam menunggu hingga wanita itu cukup tenang untuk berbicara kembali. Apakah panjenengan benar-benar ingin meninggalkan masa lalu itu dan kembali kepada Allah? Tanyanya lembut. Wanita itu mengangguk pelan. "Saya ingin," katanya dengan suara serak. "Saya ingin sekali, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya." Gus Ikdam tersenyum hangat. Allah telah menunjukkan caranya. Panjenengan sudah datang ke majelis ini. Panjenengan sudah mengakui dosa-dosa panjenengan dengan penuh penyesalan. Dan panjenengan sudah memiliki niat untuk berubah. Itu adalah langkah pertama yang sangat besar. Wanita itu menunduk. "Tapi saya masih takut," katanya jujur. "Takut bahwa saya akan kembali jatuh. Takut bahwa saya tidak cukup kuat untuk meninggalkan semuanya." Gus Ikdam mengangguk pelan. Setiap orang yang bertaubat pasti menghadapi ujian. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang benar-benar ingin kembali. Yang perlu panjenengan lakukan adalah terus mendekat kepadanya, sekecil apapun langkahnya. Wanita itu terdiam, merenungi kata-kata tersebut. Ia merasa seolah sebuah beban besar yang selama ini menindih hatinya mulai sedikit demi sedikit terangkat. Gus Ikdam kemudian mengajak seluruh jamaah untuk berdoa bersama. Ia mengangkat tangan, dan ribuan orang yang hadir mengikuti. "Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang ingin kembali kepadamu. Terimalah taubat mereka dan bimbinglah mereka ke jalan yang Engkau ridhoi." Suasana semakin haru. Banyak yang menangis dalam doa. Wanita bercadar itu juga mengangkat kedua tangannya, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Gus Ikdam. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada harapan. Ada cahaya di balik cadarnya yang selama ini hanya menyimpan luka dan kesedihan. Dan malam itu, di tengah ribuan jamaah, seorang wanita yang dulu merasa hina akhirnya menemukan secercah cahaya yang membimbingnya kembali kepada Allah. Malam itu, setelah kajian berakhir, banyak jamaah yang masih membicarakan pengakuan wanita bercadar tersebut.
Ada yang terharu dan mendukungnya, tetapi tidak sedikit pula yang masih memandangnya dengan keraguan. Bisikan-bisikan kecil terdengar di antara jamaah yang mulai meninggalkan tempat majelis. "Masya Allah, semoga Allah menerima taubatnya," ujar seorang ibu dengan mata berkaca-kaca. "Tapi bagaimana kalau dia hanya mencari perhatian?" balas yang lain dengan nada skeptis. "Dulu dia wanita malam, siapa tahu sekarang dia hanya berpura-pura salehah." Perkataan itu membuat beberapa jamaah lainnya mengangguk setuju. Manusia memang sulit menerima perubahan seseorang, terutama jika orang tersebut memiliki masa lalu yang dianggap hina. Wanita bercadar itu mungkin sudah berani mengakui dosanya, tetapi dunia luar belum tentu menerimanya begitu saja. Di sudut masjid, wanita itu masih duduk dengan kepala tertunduk. Hatinya terasa ringan setelah mengungkapkan segalanya, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasakan ketakutan. Bagaimana jika orang-orang tidak bisa menerimanya? Bagaimana jika ia justru dijauhi dan dihakimi setelah ini? Gus Ikdam, yang masih berada di dalam masjid, memperhatikannya. Dengan langkah tenang, ia mendekati wanita itu dan duduk di sampingnya. "Sampean pasti sedang berpikir tentang bagaimana orang-orang akan memperlakukan panjenengan setelah ini, bukan?" tanyanya lembut. Wanita itu mengangguk pelan. "Saya takut, Gus," katanya jujur. "Takut bahwa mereka tidak akan pernah melihat saya sebagai orang yang baru. Takut bahwa saya akan selamanya dikenang sebagai wanita berdosa." Gus Ikdam tersenyum tipis. Manusia memang sering sulit melupakan masa lalu seseorang. Tapi ingatlah, yang lebih penting adalah bagaimana Allah melihat panjenengan. Jika Allah menerima taubat panjenengan, maka pendapat manusia tidak lagi penting. Wanita itu menatap Gus Ikdam dengan mata berkaca-kaca. "Tapi bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya kembali jatuh dalam dosa?" Gus Ikdam menepuk pundaknya dengan lembut. "Setiap orang yang ingin berubah pasti akan diuji. Jangan takut gagal. Yang penting, jika panjenengan jatuh, bangkitlah lagi. Jangan pernah menyerah untuk menjadi lebih baik." Wanita itu mengangguk perlahan. Malam itu, ia pulang dengan hati yang lebih tenang, meskipun ia tahu perjalanan taubatnya masih panjang dan penuh ujian. Hari-hari berikutnya menjadi tantangan besar bagi wanita bercadar itu. Ia mulai rutin menghadiri kajian dan berusaha memperbaiki dirinya. Ia juga mulai menjaga jarak dari lingkungan lamanya, tetapi hal itu tidaklah mudah. Suatu hari, ia menerima pesan dari seseorang yang dulu pernah dekat dengannya. "Aku dengar kau sekarang sudah jadi wanita salehah," tulis orang itu dengan nada mengejek. "Lucu sekali, kau pikir kadarmu bisa menghapus semua dosamu." Pesan itu menusuk hatinya. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, merasa marah sekaligus sedih. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu mengenalnya begitu baik kini justru meremehkannya? Tidak lama kemudian, teleponnya berdering. Nama di layar membuatnya gemetar. Itu adalah salah satu pria yang dulu sering bersamanya. Dengan tangan bergetar, ia menekan tombol merah, menolak panggilan itu. Tapi tak lama kemudian, pesan lain masuk. "Jangan pura-pura suci. Kau bisa memakai cadar, tapi aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Air mata mengalir di balik cadarnya. Ia merasa seperti dikejar bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Apakah mungkin seseorang sepertinya benar-benar bisa berubah? Dengan tangan gemetar, ia memutuskan untuk pergi ke masjid. Ia ingin bertemu Gus Ikdam, ingin menceritakan kegelisahannya. Tetapi ketika ia tiba, masjid sudah sepi. Hanya ada beberapa orang yang masih duduk berzikir. Ia duduk di pojokan, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berdoa. "Ya Allah, aku ingin berubah. Aku ingin meninggalkan masa laluku. Tapi kenapa begitu sulit? Tolong kuatkan aku." Dalam keheningan malam, ia menangis dalam sujudnya. Hari-hari berikutnya, ia semakin berusaha menguatkan dirinya. Ia mengganti nomor teleponnya, menghapus semua kontak yang bisa membawanya kembali ke masa lalu. Ia tahu bahwa istiqomah tidaklah mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Gus Ikdam, yang menyadari perjuangannya, sering memberikan nasihat. "Jangan biarkan orang-orang yang meremehkan panjenengan membuat panjenengan ragu. Perubahan sejati butuh waktu. Yang penting, teruslah berjalan ke arah yang benar." Wanita bercadar itu mulai menemukan ketenangan dalam ibadahnya. Setiap hari, ia memperbanyak membaca Al-Quran, salat malam, dan berusaha menambah ilmu agama. Namun, ujian lainnya datang dari lingkungan sekitar. Beberapa orang di masjid masih memandangnya dengan tatapan penuh penilaian. Mereka tidak mengatakan apa-apa,
tetapi ia bisa merasakan bahwa mereka tidak sepenuhnya menerima kehadirannya. Apa benar dia sudah berubah? Bisik seorang wanita di belakangnya. Aku masih ragu. Meskipun hatinya sakit mendengar kata-kata itu, ia mencoba untuk tidak peduli. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan percaya pada perubahan dirinya. Tapi yang terpenting, Allah tahu niatnya. Suatu hari, setelah kajian, seorang wanita muda menghampirinya. "Kak, boleh aku bertanya sesuatu?" Wanita bercadar itu menoleh, sedikit terkejut. "Tentu, apa yang ingin kau tanyakan?" "Aku juga punya masa lalu yang buruk," kata wanita itu dengan suara pelan. "Tapi setelah mendengar cerita kakak di kajian tempo hari, aku merasa ada harapan untuk berubah. Aku ingin belajar menjadi lebih baik. Bisakah kakak membimbingku?" Wanita bercadar itu terdiam, hatinya bergetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa kisahnya bisa menginspirasi orang lain. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia menjawab, "Tentu. Aku juga masih belajar. Kita bisa saling membantu." Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perubahan yang ia lakukan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang lain. Mungkin jalannya masih panjang, mungkin ujiannya masih berat, tapi setidaknya, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya terus melangkah. Hari-hari terus berjalan, dan wanita bercadar itu mulai merasa lebih tenang dalam proses hijrahnya. Ia sudah mulai terbiasa dengan cibiran orang-orang, dan ia belajar untuk tidak terlalu mengambil hati. Namun, ia tidak menyadari bahwa ujian yang lebih berat sedang menantinya. Suatu sore, setelah menghadiri kajian, ia berjalan pulang melewati gang kecil yang sepi. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di sampingnya, dan seorang pria turun dari dalam mobil. Wanita itu langsung mengenalinya. Itu adalah salah satu orang dari masa lalunya, seseorang yang pernah menjadi bagian dari kehidupannya yang penuh dosa. "Jadi ini kamu sekarang?" tanya pria itu dengan nada mengejek. "Pakai cadar, pura-pura jadi wanita suci. Kau pikir kau bisa menghapus semua yang pernah kau lakukan?" Wanita itu merapatkan cadarnya, menunduk dan mencoba berjalan lebih cepat. Tetapi pria itu menghadangnya. "Dengar, kau tidak bisa lari dari masa lalu. Kau dulu milikku, dan aku bisa membawamu kembali kapan saja," katanya dengan suara rendah. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa ketakutan, tetapi juga marah. Bagaimana mungkin orang ini masih berani mengganggunya setelah semua yang ia lewati? "Tolong jangan ganggu saya lagi," katanya dengan suara tegas. Pria itu tertawa sinis. "Lihat dirimu. Dulu kau memohon padaku, sekarang kau bertingkah seolah-olah kau lebih baik dari aku." Tanpa pikir panjang, wanita itu berlari menjauh, meskipun ia tahu pria itu bisa saja mengejarnya. Dengan tangan gemetar, ia segera masuk ke dalam masjid terdekat dan duduk di pojokan, menangis dalam diam. Tak lama kemudian, Gus Ikdam masuk ke dalam masjid. Ia melihat wanita itu dan langsung menyadari ada yang tidak beres. "Panjenengan kenapa?" tanyanya lembut. Wanita itu mengangkat wajahnya yang masih basah oleh air mata. "Gus, saya takut. Masa lalu saya kembali menghantui saya." Gus Ikdam menghela napas panjang. "Begitulah cara setan bekerja. Ia akan mencoba menyeret panjenengan kembali ke jalan yang salah. Tapi jangan takut, Allah bersama orang-orang yang bertahan dalam kebaikan." Wanita itu mengangguk, meskipun hatinya masih berdebar. Ia tahu ini adalah ujian terbesarnya. Jika ia ingin benar-benar berubah, ia harus berani menghadapi masa lalunya, bukan lari darinya. Malam itu, wanita bercadar itu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia tunda. Ia duduk di kamar kecilnya, menulis surat kepada orang yang dulu pernah ia sakiti, ibunya. "Ibu, ini aku, anak perempuan yang dulu ibu banggakan, tetapi kemudian menghancurkan hati ibu. Aku tahu aku telah banyak berbuat salah. Aku tahu aku telah mengecewakanmu lebih dari yang bisa ibu bayangkan. Tapi sekarang aku mencoba berubah. Aku ingin kembali. Aku ingin ibu menerimaku lagi, meskipun aku tidak pantas mendapatkannya." Air matanya jatuh ke atas kertas. Ia melipat surat itu dan mengirimkannya ke alamat rumah ibunya. Ia tidak tahu apakah ibunya akan membacanya, tetapi setidaknya, ia telah mencoba. Beberapa hari kemudian, ia menerima balasan. Itu adalah pesan singkat dari ibunya. "Pulanglah." Ia terisak. Tanpa ragu, ia segera berangkat ke rumah ibunya. Ketika ia tiba, ia melihat sosok wanita tua berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata penuh air mata. Tanpa berkata apa-apa,
ibunya langsung memeluknya erat. "Anakku, aku sudah menunggumu begitu lama," bisik ibunya. Wanita bercadar itu menangis di pelukan ibunya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa benar-benar diterima. Di malam yang sama, ia kembali ke masjid untuk menemui Gus Ikdam. "Gus, saya sudah berdamai dengan ibu saya," katanya dengan senyum kecil. Gus Ikdam tersenyum bangga. "Alhamdulillah, ini baru awal dari perjalanan panjenengan. Tapi ingatlah, taubat yang diterima bukan hanya tentang penyesalan, tapi juga tentang tetap istiqomah sampai akhir hayat." Wanita itu mengangguk. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi sekarang ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan cahaya di ujung jalan, dan ia tidak akan membiarkan kegelapan menariknya kembali. Tamat.